Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Anistiana, pengajar di PG PAUD UPI. Kali ini saya akan membahas buku tentang ibu hamil yang depresi dan dampaknya pada perkembangan otak janin yang ditulis oleh Muhammad Andri dan saya sendiri. Buku ini merupakan produk akhir dari salah satu tugas akhir dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu perkembangan dan belajar anak. Tugasnya waktu itu adalah bagaimana meramu bacaan dari artikel dan makalah menjadi sebuah buku yang sederhana, praktis, mudah dipahami, dan informatif, sehingga bisa dipahami oleh masyarakat umum atau masyarakat awam. Dan setelah melalui proses bimbingan dan revisi, jadilah buku yang sederhana ini. Oh ya, buku ini juga dapat dimanfaatkan untuk mata kuliah permasalahan anak sebagai dasar pemahaman tentang bagaimana proses terjadinya permasalahan anak itu terjadi. Oke, langsung saja. Di sini judulnya adalah Bunda yang depresi pada saat kehamilan dapat mengganggu perkembangan otak janin. Di bagian pengantar disampaikan bahwa bagaimana terjadinya kerusakan pada otak janin akibat ibu yang depresi. Kortisol yang dihasilkan oleh ibu hamil yang depresi bisa berakibat pada terputus atau tidak tersambungnya sinap-sinap di dalam otak janin. Kortisol dan zat lain yang dihasilkan ibu hamil yang depresi juga memunculkan adanya peradangan yang dapat berakibat pada menurunnya imun dan kesehatan ibu hamil. Kondisi tersebut tentu saja akan berakibat buruk bagi ibu hamil tersebut maupun bagi janinnya. Selain itu juga di sini disampaikan jika janin tersebut lahir dan besar di lingkungan yang tidak mendukung, dapat memperparah kondisi anak tersebut. Namun demikian masih bisa tumbuh dengan baik jika memperoleh penanganan yang tepat. Oke, isi buku ini terdiri dari 4 hal, yaitu tentang apa itu depresi, kemudian faktor penyebab depresi, kemudian bagaimana depresi mempengaruhi perkembangan otak, dan yang terakhir bagaimana penanganannya. Oke, pada bagian yang pertama di sini dibahas gambaran umum dari depresi. Di sini banyak pendapat, tetapi 3 yang dikemukakan, namun pada intinya sama, bahwa depresi itu adalah gangguan mood atau emosi yang mempengaruhi pikiran dan perasaan, yang menimbulkan perasaan sedih, kemudian kehilangan minat, dan bisa menyebabkan masalah emosional dan fisik sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut bisa berlangsung dalam beberapa hari atau dalam beberapa minggu. Ada beberapa faktor penyebab kenapa seorang ibu hamil mengalami depresi. Yang pertama itu adalah masalah ekonomi. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika kita hamil, maka kebutuhan itu akan lebih meningkat. Kita membutuhkan nutrisi atau makanan atau obat suplemen, vitamin, dan sebagainya yang itu juga diperlukan oleh ibu hamil. Kemudian juga biasanya ketika hamil juga kita memerlukan biaya periksa kehamilan, kemudian biaya persiapan persalinan, dan lain sebagainya. Yang kalau seandainya itu tidak terpenuhi, tentu saja bisa mempengaruhi ibu hamil tersebut. Mungkin dia merasa sedih, merasa tidak berdaya, dan lain sebagainya. Yang apalagi kalau ditambah dengan ada masalah misalnya di kantor atau dengan rekan kerja, atau ada masalah dalam keluarga seperti suami yang acuh tak acuh, tidak peduli, atau kemudian ada pertengkaran keluarga dan lain sebagainya, tentu saja itu bisa menyebabkan bertambah beratnya depresi pada ibu yang hamil. Bagaimana kemudian proses dari ibu yang depresi itu mempengaruhi perkembangan anak? Di sini disebutkan bahwa ibu yang stres itu dapat ditransfer melalui plasenta. Jadi ibu yang stres itu bisa menyebabkan juga bayinya stres. Artinya jika ibunya sedih, maka bayinya juga akan sedih. Jika ibunya bahagia, maka bayinya juga akan bahagia. Jadi kondisi psikis ibu itu juga akan sama dialami kondisi psikis pada bayi. Sehingga ibu yang depresi itu akan menghasilkan anak yang depresi. Dan itu bisa ditandai dengan misalnya
berat badan bayi yang kurang, ataupun kemudian kelahiran prematur. Di sana dikatakan bahwa ada korelasi yang tinggi antara kelahiran berat badan bayi yang rendah dan prematur dengan tingkat depresi pada ibu hamil. Sehingga ibu yang hamil diharapkan untuk tidak mengalami depresi dan diusahakan untuk selalu bahagia. Lalu bagaimana jika ternyata bayinya atau ibunya sudah mengalami pada fase depresi? Ini tidak bisa dibiarkan. Orang di sekeliling kita harus peduli, suami terutama sebagai orang yang terdekat itu harus paham apa yang terjadi dengan istrinya. Di sini ada berbagai cara untuk menangani depresi pada ibu hamil. Yang pertama bisa melalui pengobatan, bisa melalui konsultasi dengan psikiater atau dengan konselor atau dengan ulama atau dengan orang terdekat yang bijak dan lain sebagainya. Sehingga dengan cara-cara semacam itu diharapkan ibu hamil tidak mengalami depresi. Saya sendiri pernah bertemu dengan teman yang mengalami depresi. Kebetulan teman saya itu hamil dan mengalami depresi yang sangat berat. Ketika saya pertama kali menjenguknya dan tahu bahwa teman saya itu sakit, itu kondisinya sudah sangat buruk sekali. Teman saya sudah tidak bisa bangun, dia sudah terbaring saja di tempat tidur, kemudian badannya sudah kurus, mukanya sudah pucat, tangan-tangannya juga sudah pada kuning, itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada nutrisi di dalam tubuhnya. Menurut ibunya, teman saya sudah tidak pernah makan berminggu-minggu. Dan saya dengar ibunya selalu mengeluh mengatakan bahwa sudah bolak-balik ke dokter, tapi tidak ada hasil. Dokter mengatakan tidak ada penyakit di dalam tubuhnya. Kemudian sudah banyak biaya yang dikeluarkan, uang sampai terkuras dan sebagainya. Dan itu dibicarakan di depan teman saya yang sakit itu. Saya pikir kondisi tersebut itu semakin memperparah kondisi teman saya. Waktu itu yang saya lakukan itu hanya memegang tangannya, kemudian saya tanya, "Teh, ada apa?" Saya tidak bertanya apa yang sakit, tapi saya bertanya, "Ada apa?" gitu ya. Ketika saya tanya ada apa, itu teman saya langsung bereaksi. Dia langsung yang tadinya kaku, yang tadinya matanya kosong dan sebagainya, tiba-tiba matanya mengeluarkan air mata. Dan kemudian mulailah keluar emosinya, sesungguhkan nangis gitu ya. Saya pikir saya meminta yang lain untuk keluar, kemudian saya bilang teh yang kuat gitu ya, bahwa hidup ini semua orang punya masalah, tetapi insya Allah semua bisa ditangani. Yang intinya saya mengatakan yang kuat gitu ya. Akhirnya kemudian saya minta dia untuk makan, saya suapin, alhamdulillah dia sudah mau makan. Gitu sehingga saya juga akhirnya berbicara di ruangan lain dengan ibunya untuk jangan berbicara hal-hal yang bisa menyebabkan teman saya semakin jatuh pada depresi. Tetapi kayaknya kondisinya sudah sangat berat sehingga 3 hari kemudian dari saya menengok itu, saya mendapat kabar teman saya meninggal. Jadi artinya bahwa depresi pada ibu hamil itu jangan dianggap biasa, jangan dianggap sepele. Itu bisa berbahaya pada janinnya dan juga pada ibunya dan bahkan sampai pada kematian gitu ya. Jadi saya pikir buku ini bagus sekali untuk dibaca oleh calon ayah, keluarga besar, juga calon ibu hamil karena menurut penelitian Harvard juga dikatakan bahwa hampir 70% atau sebagian besar ibu hamil itu mengalami depresi, baik depresi dengan tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Oleh karena itu juga saya berpesan pada suami untuk pada para suami untuk menjadi suami yang siaga. Jadi suami yang siap antar dan jaga. Usahakan membuat ibu hamil itu selalu bahagia, sehat, sehingga juga akan melahirkan bayi-bayi yang sehat dan kuat. Demikian saja penjelasan dari buku ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasanya untuk kritik, saran maupun tanggapan silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.